Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dulur-dulur yang sedang berwirausaha, khususnya di bidang budidaya ikan lele. Kali ini saya akan memperlihatkan cara yang saya pakai menebar benih ikan lele. Jumlah bibit 15.000 ekor dengan ukuran 3-4 cm. Banyak di luaran sana, berbagai macam cara. Dari mensterilkan kolam baru, fermentasi air, dan tahap-tahapan yang lainnya. Ketika saya melihat, kok begitu ribet dan memakan banyak waktu, persiapan air saja sampai 7 hari, ada 10 hari total benih baru boleh masuk. Masuk pembahasan tebar benih dengan yang saya alami. Saya memakai kolam tong plastik, dengan kapasitas 1135 liter atau 1,1 kubik. Tebar benih 2.500 ekor. Pagi hari saya bersihkan, sore benih datang dan langsung saya masukkan. Ini real tak bertele-tele dengan berbagai cara. Air pun yang saya pakai adalah air parit sawit. Proses berulang-ulang tebar benih dengan durasi waktu lama. Terbentuk kebiasaan di mana tidak serumit yang ada. Tebar benih tahap pertama. Kolam baru. Kolam baru dari terpal, tong, fiber, beton, atau apapun itu, cukup diisi air dan dikasih daun pepaya dirajang kecil-kecil. Khusus kolam beton porsi banyak, karena bau semen dan 1 hari sudah cukup, buang airnya, isi lagi. Rajang daun pepaya dan masukkan lagi, benih siap ditebar. Kolam lama. Kolam lama cukup dibersihkan dari sisa-sisa kotoran, lalu diisi air setinggi tidak lebih dari 40 cm, untuk ikan mudah mengambil oksigen di permukaan. Jika air terlalu dangkal, suhu air panas dan ikan kepanasan. Rajang daun pepaya terus masukkan kolam. Saya tidak pakai garam, awal dulu juga pakai garam, setelah tidak pakai garam dan ikan aman-aman saja, sampai sekarang tidak menggunakan garam. Tahap kedua, air. Untuk air yang saya gunakan, air parit di sawit, berwarna kemerah-merahan, tidak tercampur limbah rumah tangga. Selama ini saya pakai dan aman-aman saja. Untuk air usahakan jangan pakai air pam, selain itu bebas. Air sumur, air parit, air bengawan, selain air pam karena mengandung kaporit. Tak pernah melakukan treatment yang aneh-aneh apalagi nunggu plankton. Kita usaha pembudidaya, bukan main-main, cari cara yang cepat, panen, dijual, untung, sudah itu saja intinya. Tahap ketiga tebar benih. Kebanyakan dengan cara aklimatisasi, dilakukan dengan menenggelamkan sekaligus wadah kantong plastik dengan keadaan miring secara hati-hati, selama 15 menit hingga 30 menit. Dengan tujuan untuk memberi kesempatan benih ikan beradaptasi dengan air kolam sedini mungkin lalu biarkan benih keluar dengan sendirinya dari wadah. Ini adalah proses yang mengacu pada SNI. Dan seperti yang saya lakukan tidak demikian. Di wadah benih saya cibuk sama mangkok plastik, terus tuang. Cibuk sama airnya terus tuang, sambil dihitung berapa kali menuang. Simpel saja. Sekali lagi karena ini pengalaman pribadi jadi sudah terbiasa dengan cara seperti ini. Dan hasilnya aman-aman saja. Selesai tebar benih, baru saya kasih daun pepaya yang dirajang, tujuannya agar lele nyaman dan tidak stres. Banyak fungsi daun pepaya karena daun pepaya banyak mengandung senyawa yang diharapkan terdapat pada pakan ikan. Kandungan zat yang terdapat pada daun pepaya seperti mineral, kalium, kalsium, magnesium, tembaga, zat besi, zinc, dan mangan. Juga bersifat anti jamur, dan dapat menurunkan pH air. Jadi tidak pernah sekalipun memakai obat-obatan bentuk apapun selama berbudidaya. Hanya daun pepaya obat alami untuk semuanya. Karena ini memakai kolam lama, jadi diberikan daun pepaya setelah tebar benih. Dan untuk kolam baru, dikasih daun pepaya sebelum tebar benih. Cukup untuk tahapan tebar benih seperti itu yang saya terapkan selama ini. Untuk kematian setiap tebar benih pasti ada, dan wajar, 1-2 hari, selanjutnya normal.
Persentase angka kematian tidak lebih dari 1% dari 15.000 ekor jika mati 150. Itu wajar karena pasti ada dampak dari perjalanan pembelian benih yang ditampung di wadah dengan kapasitas air minim, jumlah benih banyak, berdesak-desakan dan kekurangan oksigen. Untuk saya jam tebar benih bebas, pagi, siang, sore, bahkan malam pun bisa. Asalkan suhu air tidak panas. Caranya sambil dikocor air pelan. Selanjutnya proses paling penting. Setelah tebar benih, usahakan sesering mungkin untuk mengocor kolam. Meskipun tidak terlihat ikan mengambang. Dan untuk saya setelah pagi harinya saya kasih azolla agar ikan merasa nyaman sesuai habitatnya di alam liar. Akar tumbuhan azolla sangat baik untuk pakan ikan, kadar protein tinggi. Ini cara yang saya lakukan, jika Anda tidak berani menerapkan, maka jangan lakukan. Karena saya dalam berproses tidak memakai cara yang ribet, simpel, yang penting menguntungkan. Setiap pembudidaya selalu mempunyai caranya masing-masing. Dan saya menghargai itu. Seperti kata Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu tujuan, yaitu untung. Salam berjuang dulu.